Susah ya. Artinya kualitas tuh ngomongnya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin ini. Iya, kualitas kita terus terjaga, terus tingkatkan buat apa. Jangan merasa udah kapah gitu. Kan ingat tadi, jangan jangan pernah merasa kita sudah sempurna. Ingat, kesempurnaan kita adalah kekurangan kita. Kekurangan kita adalah kesempurnaan kita. Itu ingetin. Jadi kalau ente udah berasa sempurna, berarti ente malah kurang nih. Ya gitu ya. Ente udah bener banget nih, waduh, berarti itu nggak bener. Gitu. Ya begitu tuh, itu namanya mafhum mukhalafah di dalam Islam. Memahami sesuatu dengan terbalik untuk kebaikan, untuk peningkatan. Oke? Sip. Masukkan ke dalam hati, tebarkan ke dalam pikiran, tularkan kepada semua makhluk manusia. Amin ya rabbal alamin. Bahasanya sajak aja kan dia. Semoga kabul. Wah, semoga kabur. Kabul. Berarti yang dibilang Islam itu mudah, ternyata sulit ya. Iya. Islam itu kalau kita bilang sulit, tadi kan ngomong sulit ya? Iya. Tapi Allah innama al-usri yusra kan. Allah tidak pernah menyulitkan hambanya untuk beribadah. Artinya Allah tahu batasan kita, kemampuan kita. Ya, gitu. Jadi kalau kita menyulitkan lagi, berarti itu doa kita minta disulitkan. Ingat deh, saya jadi ngomongin status saya. Yang dibikin status juga buat Pak Rian apa? Rezeki. Apa rezeki? Rezeki itu kalau dicari sulit. Kalau diupayakan tapi jemputlah rezeki. Kalau jemput berarti kita udah janjian. Nah, yakinnya kalau ngejemput berarti udah janjian. Itu ngomongnya yakinin, itu bahasanya tahu kan. Kalau diusahain, wah susah payah gitu, capek. Kalau di berasa pengorbanannya gede banget, udah berasa. Tapi udah aja kita yang ngejemput rezeki. Itu mana nih tahu itu. Kalau yang bahasa Inggris wise. Yang wise ya. Itu dari hadis itu. La tutallib min rabbika bita'akuri matlalika walakin talib nafsaka bita'akuri adabika. Jangan pernah kau menuntut kepada Tuhanmu tentang apa yang kau minta, tapi tuntutlah dirimu apa yang telah kau perbuat bagi Tuhan. Jangan kau tuntut Pak RW, tapi tanyakan apa yang telah kau kontribusi, apa yang telah kau buat untuk ke RW. Anda kan udah Pak RT Supri. Itu tasawuf sih gitu ya, tasawuf. Tahu. Jadi sederhana sebenarnya tasawuf itu keseharian. Gampang kelihatannya berat banget. Ada tanya nih. Iya. Jadi bukan tanya sih, hanya ingin minta saran aja. Ini kan yang mengenai penularan ya, yang su'ul khalqi budi itu kalau kita menghindar di suatu perkumpulan tapi dia kan berbuat maksiat dan menghindar, tapi seakan-akan misalnya itu saya diapain ya, malah dicuekin gitu kan. Itu bagaimana menyikapi dengan saya sebab harus berbuat apa gitu. Oke. Ini juga status tasawuf juga. Status saya makanya sering-sering baca tasawuf dan nantikan saya menulis status berikutnya. Karena itu pedoman saya juga menjadi pedoman itu. Kalau itu nggak caranya saya kasih nggak, karena kita orang berakal. Tapi ingat, terkait itu bersama tidak selamanya menjadi lebih baik dari sendiri. Ya.
Kemudian sendiri bukan berarti tidak ada kesempatan untuk bisa lebih baik dari bersama. Ingat ya. Maka saat ini ketika kita melihat maro'a minkum munkaran, sesuatu yang kemunkaran bersama-sama, maka hindari itu. Sendirilah, Udah. menyendirilah Kurang lagi gambarnya. untuk bersama di dalam takwa. Ketika bersama, begitu. Sunyikan diri kita di dalam keramaian, ramaikan dalam kesunyian, dalam takwa. Kalau sekiranya kita menjadi tidak takwa bersama-sama, maka hindari bersama. Sendirilah untuk menjadi takwa lebih baik daripada bersama. Ingat ini. Maka gimana caranya? Doa. Ketika kita ada kelompokan, teman-teman kita daripada berbuat nggak benar gitu ya. Kita dapat melihat ini serendah-rendahnya yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Kemudian dia orang yang tidak pernah dihargai oleh sahabat-sahabat tersebut. Maka pada saat itu dia nggak gabung, maka Allahumma khluf minhum. Ya Allah, ya Allah pisahkan, ya Allah bedakan aku dengan mereka. Doanya gitu. Kita nggak ada daya upaya. Allahumma khluf minhum. Ya Allah. Kalau khilaf apa? Ini menjadi khilaf nih. Khilaf kan di pertentangan. Ya Allah bedain, ya Allah jadikan perbedaan dia. Itu selama-lamanya. Jadi kalau STML lihat, wah lagi pada mancing pakai judi tuh main. Mancing bisa judi juga Mil. Iya. Jangan apa itu bisa jadi judi. Ayo besok pasti Pak Waka ke ngaji kawan ya? Padahal ngaji, ngomongin ngaji nih minggu depan Pak Waka nggak ngaji, ngaji deh nggak kemana, taruhan ayo. Nah itu yang dosanya taruhan kan kacau deh. Ngaji buat taruhan Amar. Sudah saya bilang gitu. gitu ya. Yuk doain Allah, Allahumma hdihim, ya Allah berikan hidayah mereka. Begitu doanya. Doa orang yang nggak diketahui oleh orang yang didoai itu makbul. Misalkan Pak Haji Sumirin sekarang lagi pusing, misalkan ketahuan kayaknya lagi pusing. Kita nggak perlu pengaruh. Ya Allah ada doain deh, enggak gitu. Apalagi dikit-dikit di WA nih, si Anu ngasih kabar. Wah semoga, amin, banyak amin. Ada kabar begini, amin. Bagus sih gitu, bagus. Bagus. Tapi bener nggak kita doain dari hati? Udah doain hati aja. Kalau ada suka lihat udah banyakin yang aminin doa, udah ada doa dalam. Aminnya amin formalitas. Deh gitu ya. Terpaksa. Jadi gitu Mil, ada teman-teman kita ini, teman kita lah semua. Jangan temen yang di sono, temen yang di sini nih. Kayaknya Pak Waka, Pak Ahmad itu cuma ini jadi ngeluarin kantong bener aja. Ya Allah, Hindari. hidayah di mereka, hindarin aku dari dia. Wah gitu. Maksudnya yang nggak baik ya. Begitu. Minimal itu doa. Yang diajarin Nabi gitu. Sahabat diajarin. Ya gitu ya Mil ya. Jadi kalau mau mancing, undang aja. Jangan ada sampingan tuh. Tapi gitu Pak Pri, jangan ayo gede-gedean mana boleh. Itu nggak sadar ya kadang-kadang kita ya manusia namanya. Makanya buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Kasih ultimatum aja kayak mancing itu haram, udah Oh, selesai. aneh. Kagak. Orang campur aja haram kata belum Dilihat dari mana dulu? Dilihat dari mana dulu? sia-sia. Kita mungkin pakai Nggak mancing. ada manfaatnya udah Mancing ributan Tergantung orang. niatnya, tergantung niat. Ini. Oh iya. Boleh. Jarang-jarang nggak. Tungguin nanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sebenarnya udah sehari-hari lah ya, kewajiban sehari-hari. Mungkin bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Tapi yang mungkin belum tahu, mungkin jadi tahu. Mungkin pertanyaan udah pernah juga. Begini guys, saya mau nanya mengenai salat qadha, salat kewajiban sehari-hari itu yang kita laksanakan itu sebenarnya hukumnya apa tuh ya? Hukumnya apa? Kemudian sebaiknya kita laksanakan itu setelah qobliyah, setelah ba'diyah atau sebelum ba'diyah. Itu kayak ya, kemudian ya kalau kita kadang-kadang mungkin secara sengaja nggak sengaja kita pernah meninggalkan sholat wajib gitu ya. Nah,
kan kita pernah dengar sebaiknya apa hukumnya gitu di kodok ya kita habis sholat wajib. Nah, itu pertanyaan tadi setelah ba'diyah atau sebelum ba'diyah sebaiknya. Kemudian mengenai salat Jumat, oke, pokoknya kita pernah meninggalkan salat Jumat, mungkin kita lupa bagaimana. Itu pada saat kita mengkodoknya itu berbentuk salat Jumat 2 rakaat atau salat zuhur gitu. Mungkin itu aja bagi yang saya tanyakan. Ya itu barangkali bagi yang baru hadir atau yang belum mendengar biar tahu, dan kalau yang sudah pernah tahu mungkin bisa mengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dahsyat karena lahir dari sekjen. Sekretaris jengkelan. Kan ada aja, ada. Itu kejengkelan bukannya jengkol. Nah, jadi itu benar, itu keseharian. Yang pertama, apa hukumnya? Saya tangkap poin pertanyaannya, apa hukumnya sholat kodok? Kodok, sholat kodok nggak ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Tapi kalau sholat wajib, maka wajib hukumnya ditinggalin dosa, nggak dikerjain dosa. Akan bingung kan? Ditinggalin dosa, nggak dikerjain Tambah dosa. ya. Nah, maka ketika dikerjakan mendapat pahala, gitu ya. Ini dengan pahala. Tapi pahala catatannya saya lagi biar muatannya berkualitas. Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Ditinggalkan mendapat dosa, ada tanda kutipnya, darurat, ya, ini sebab-sebabnya gitu ya. Ada. Jadi tidak berdosa manakala, nah pas katanya. Yang wajib dikerjakan mendapat pahala manakala mukhlisina lahuddin. Kalau enggak ikhlas kira-kira dapat pahala enggak? Kagak ngugurin kewajiban. Tuh maknanya dua. Ini biar berkualitas lagi tahunya nih hukumnya. Nah, kemudian yang ditinggalkan kalau dia uzur syar'i maka belum itu diketok dosanya. Manakala dia bayar itu. Nah, bayar itu. Nah, yang tadi utangnya. Setiap kewajiban adalah nah, maka bayar utang. Nah, malah kodoan bayar. Apa itu sholat kodok? Sholat yang dilakukan di luar waktunya. Niatnya kodoan. Kalau di atas waktunya, niatnya adaan. Ingat itu ya. Maka ada istilah sholat kodok. Hukumnya apa? Kalau sholat kodok hukumnya jadi wajib. Karena bayar utang. Kan ngomongnya tadi urutannya utang bagi Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya atau pengikut Syafi'iyah. Tetapi ada juga di Imam Malik, ada juga. Akhirnya dari 4 mazhab ada semuanya dengan istilah yang berbeda-beda. Gitu. Jadi bukan istilah itu. Cuma istilahnya saja yang berbeda-beda. Sekarang kita tanya, kalau utang, kita ngutang. Kemudian kita nggak bisa bayar hari ini. Terus masih ngutang nggak? Masih sampai bayar baru nggak utang. Jangan ngomong pahala. Nah, karena wajib kan? Ya, menggugurkan kewajiban. Ingat itu. Saya nggak ngomongin lagi dia uzur, apa sengaja, apa lupa, apa memang dulu nggak tahu, apalagi zaman dulu jahiliyah gitu kan. Pokoknya punya hutang lah gitu ya. Terus kapan ngelaksanainnya? Utang zuhur idealnya. Utang zuhur laksanakan waktu idealnya, yang ngomong ideal. Waktu asar waktu ini ideal. Tetapi yang lebih tafdilnya, utamanya segera bayar. Kalau kita sekarang masih hidup sekarang, dulu berasa zuhur belum bayar, sekarang bayar kodok nggak apa-apa. Tadi kan nanya qobliyah, sebelum qobliyah atau qobliyah dulu atau setelah dia gitu. Kagak, bebas. Kodok, mutlak kodok. Itu kalau berulang-ulang bisa nggak misalnya hari ini kita sholat zuhur ini kodok ini sholat lagi. Boleh. Sampai enggak berhenti sampai kita mati bayar kodok nggak apa-apa. Enggak, emang begitu perintahnya, emang begitu. Dan itu salah satu jihad.
Kalau kita sebagai sholat asar kan nggak ada Nggak ada sholat lagi? Nggak ada sholat lagi. Kalau mau jadi fitnah nggak nanti orang nanya sholat apa lu? Ini urusan kita. Di rumah. Di rumah. Ya di rumah aja boleh, tapi layaknya supaya jangan jadi fitnah, kan ngomong gitu ya. Kalau ngomong fitnah kan dari manusia, kan sementara kita beribadah bukan karena manusia ngomongnya gitu kan. Ya.